Kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, amin. Baik, kita bersiapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami kembali bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari berganti hari sampai pada saat hari ini. Ada banyak kami alami pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Ada banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Sungguh Kau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kami datang pagi hari ini ke rumah Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bermasmur, kami mau memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami yang kami bawa dari hati kami, lewat ucapan bibir mulut kami, lewat jiwa kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu hari ini. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Kerjakanlah Tuhan apa yang Engkau kerjakan bagi kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkaryalah Tuhan di tempat ini, dari awal ibadah ini sampai pada akhir dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, dari depan, tengah, belakang, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan, sehingga hati kami terbuka bagi Tuhan hari ini. Kami datang dengan haus, dengan lapar, dengan rindu untuk menghampiri tamu yang kudus, yang mulia pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memulai. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan kembali bersama. Yang layak
terima kasih. Kau segalanya.
kasih Engkau Tuhan adalah kerinduan bahkan tujuan dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, terima kasih buat penyertaan. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas ada di Tuhan. Sebentar kami akan memuji bersorak bagi Tuhan. Mulai memimpin Tuhan ibadah ini, Engkau menikmati pujian penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Siap menjadi bagi Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat, terima kasih buat kemurahan dalam hidup. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan berfirman. Wow.
memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia menemani kami dalam jalan-jalan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa semua kami yang hadir hari ini kami boleh lawatan daripada Tuhan. Dan setiap kami yang hadir hari ini kami percaya bahwa kami sudah diberkati hari ini. Pujian dan sembah kami kiranya boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, Roh Kudus bekerja sehingga firman ini boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kita sudah boleh bersama-sama kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang perlu katakan amin. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, Dia adalah Tuhan yang besar yang telah berjanji dan Dia tidak pernah ingkari. Tetapi semua janji yang telah Dia janjikan semua dikenapi dan Dia sanggup melakukannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, yaitu dengan tema orang percaya pasti berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, dia tentu tidak bisa tinggal diam. Sama seorang seperti sesama kita Bapak Ibu, mungkin ketika kita dalam lingkungan kita, ya, saat-saat dalam masa yang sukar, dalam masa yang susah, ya, ketika kita menerima kebaikan dari seseorang, dari tetangga kita barangkali, maka kebaikan itu tidak akan pernah kita lupakan. Ya. Kebaikan itu tidak akan pernah kita diamkan dalam hidup kita. Tetapi kebaikan itu akan kita ceritakan. Kita akan berkata-kata tentang kebaikan orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu sebabnya saya buat di sini orang percaya pasti berkata-kata. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4, ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Coba tampilkan. Ya, ayat ini ya udah langsung ditampilkan. Yuk, Bapak Ibu sama-sama kita membaca ayat yang ketiga, 2, 1, ya. Namun karena seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka aku juga percaya, dan sebab itu aku juga berkata-kata. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini adalah sebuah pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara. Mereka mengatakan, kami juga percaya
Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang kasih, terkait dengan tema hari ini, maka kita akan munculkan 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Pertama yaitu, siapakah orang percaya yang dimaksudkan di dalam ayat itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah contoh orang percaya berkata-kata? Ya. Dan yang ketiga, mengapa orang percaya berani berkata-kata? Nah, ketiga inilah yang akan kita selesaikan untuk menjawab tema kita pada hari ini, Bapak Ibu. Ya, maka kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu siapakah yang dimaksudkan orang percaya di dalam pernyataan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang percaya adalah orang yang telah menerima Yesus di dalam hidupnya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan. Begini ya Bapak Ibu, orang yang percaya mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, ada keselarasan antara mulut dengan hati Bapak Ibu. Karena dengan hati orang percaya dan dimenangkan, ya, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kita tampilkan Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yuk kita baca ayat 321 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lanjut dengan ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi orang yang percaya yang dimaksudkan di sana adalah orang yang mengakui bahwa dengan mulutnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, saudara. Saudara yang kasih, orang yang percaya pasti ada sukacita yang besar. Katakan amin. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia boleh memastikan bahwa dia itu adalah jalan, memastikan dirinya bahwa itu dia adalah dalam jalan yang benar, saudara. Ya, jalan yang benar menuju kepada kehidupan yang kekal, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab kita percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain selain daripada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Coba kita tampilkan. Ya, orang yang percaya pasti ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena dia bisa memastikan dirinya bahwa dia berada dalam jalan yang benar menuju kepada jalan kehidupan yang kekal, saudara. Yuk sama-sama kita suarakan ayat ini 3, 2, 1 ya. Kata Yesus kepadanya, aku akan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang kepada Bapa kalau tidak melalui. Ini menjadi kepastian bagi orang percaya, ya. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain ke dalam kekekalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya. Jadi orang yang percaya itu adalah orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Apalagi dia itu sudah menikmati arti sebuah kepercayaan.
Misalnya dengan mujizat dia disembuhkan, ya. Kemudian ada pertolongan di masa-masa sukar, ada pertolongan Tuhan yang dia rasakan yang tidak dapat diterima dari dunia ini, Bapak Ibu. Mungkin orang mengucilkan dia, mungkin orang menyudutkan dia, mungkin orang tidak memperhitungkan dia. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia menikmati arti sebuah kepercayaan, mujizat Tuhan bisa terjadi di dalamnya. Dibantu lagi dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Coba lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat yang Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-12. Ayat ke-12. Ya. Yuk sama-sama kembali kita baca ayat ini, saudara. 3, 2, 1 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu dalam Yesus maksudnya. Selanjutnya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Ini dia, Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya bisa memastikan bahwa kita adalah orang yang percaya, yang menerima janji Tuhan dan memastikan bahwa diri kita adalah di dalam jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah orang-orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang berbahagia, orang yang sudah diselamatkan, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka orang itu adalah diselamatkan. Ya. Jadi inilah orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang ada di dalam tema tadi, di sana dikatakan orang percaya berkata-kata. Ya. Bagaimana mungkin orang tidak akan berkata-kata? Bagaimana orang mungkin tidak menceritakan kebaikan yang sudah dia terima dalam hidup dia? Tidak mungkin. Seperti tetangga kita tadi, kita bilang bahwa kita sudah menerima kebaikan di masa-masa sukar kita, akan kita kenang selamanya, Bapak Ibu. Akan kita ceritakan kemanapun kita pergi. Saya ada tetangga kita, saudara, yang sampai hari ini saya ingat, dan ada saat-saatnya saya akan ceritakan itu. Dan hari ini pun saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara, saya itu penempatan sebagai pegawai negeri, guru SD pertama dulu di Pangkalan Berandang sana, saudara. Masa itu gaji sebagai calon PNS hanya sekitar 25.000 per bulan plus beras, saudara. Kami ini 2 tempat, istri saya tinggal di Padangkulang, kemudian saya seminggu sekali ya pulang ke Medan, saya tinggal di Pangkalan Berandang. Bapak Ibu saudara kasih, selanjutnya waktu saya di Pangkalan Berandang, dia sama mertua, saudara mertua di Padang sore ini. Kemudian ketika saya pulang, kami rumah di belakang lorna ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, sekali waktu pas di hari Senin pada waktu itu, saudara, sampai hari ini saya bilang, Bapak Ibu, ketika saya berangkat, ini putra ini masih bayi, baru lahir, Bapak Ibu. Kemudian saya pamit sama istri, saya bilang, "Ma, saya pergi ya." Dia tidak menjawab. Karena dia tidak menjawab, saya tatap dia, menetes air matanya, Bapak Ibu. "Ada apa?" saya bilang. "Kok menangis?" saya bilang begitu, saudara. Kemudian dia katakan, "Nggak ada lagi uang yang aku pegang," kata saudara. Saya pun susah dari sana, karena saya narik becak dulu di sana, karena dengan gaji yang seperti itu kita tidak mampu hidup yang layak begitu, saudara. Saya juga narik becak di Pangkalan sana, karena 11 kali yang menerima gaji, kan begitu. Karena begitu dia menangis, saya pun bisa saya tinggalkan, mana saya harus cari uang, saya pikir saudara kasih.
Kemudian saya teringat ada Maria Sinulinga, dia seorang PNS pada waktu itu. Kemudian saya datang ke rumahnya di dalam perjalanan, ketemu dengan istrinya. Saya panggil mami sama dia. Mami, saya bilang, apa nak dulu tadi? Sambil berlinang air mata saya katakan, tolong kami mami. Ini saya mau pergi, anak kami di rumah menangis, dan lagi uang kami. Saya bilang, oh iya, nggak apa-apa, berapa kamu mau? Ayo ke rumah. Kami pergi ke rumah, saudara. Kemudian 10.000 saja mami, saya bilang. Dikasihlah 10.000 ini, kembali saya ke rumah, saya kasih sama istri. Ini dia. Saya kasih sama dia. Udah ya, saya pergi, saya bilang, saudara kasih. Kebaikan tidak akan pernah saya diamkan dalam hidup saya. Saya selalu berusaha untuk bagaimana untuk yang terbaik bagi dia. Saya akan ceritakan kemanapun saya pergi, Bapak Ibu, bahwa ada seorang ibu yang saya sebut sebagai mami, ya, dia sudah menunjukkan kebaikan dalam hidup saya. Saudara yang kasih, bagaimana mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengejar kebaikan Tuhan, yang sudah menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, dia tinggal diam dan berkata-kata? Tidak mungkin. Nah, maka hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Adakah contoh orang yang percaya berkata-kata? Karena ini menjadi bukti, ya, bahwa apa yang saya katakan di awal ini terjadi yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang percaya berkata-kata begitu banyak, saudara. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 43 sampai 45. Ayat ini menceritakan tentang seorang yang sudah disembuhkan oleh Yesus dari penyakit kustanya. Pada waktu itu Yesus bahkan melarang, jangan engkau cerita dengan semuanya ini, jangan engkau katakan kepada siapapun. Yesus melarang bukan, kalau menurut penafsiran saya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Ya, ketika dia berbuat tidak usah diumbar kali begitu ya. Itu artinya bahwa Yesus di sana kita kelihatan bahwa Yesus itu adalah rendah hati. Bapak Ibu saudara yang kasih, di sana dikatakan bahwa tidak usah engkau ceritakan sama siapapun, cukup kau bawa persembahanmu ke dalam bait Allah dan tunjukkan dirimu bahwa kau sudah sembuh dari penyakit kusta. Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 43 tadi. Coba tampilkan dulu biar kita pastikan bahwa orang yang sudah menikmati mujizat, orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, dia tidak akan pernah berdiam, Bapak Ibu. Ya, coba kita baca ayat sampai ayat 45 nanti. Sama-sama kita katakan 3, 2, 1 ya. Segera dia menyuruh orang itu pergi dengan perkataan keras. Ya. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahbiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bahwa mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih, orang yang sudah menikmati seperti ini, orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kustanya, dia dilarang. Tetapi karena disebutkan bahwa orang percaya pasti berkata-kata, ini dia. Kenapa orang
orang bisa berkata-kata? Karena dia mau menceritakan kebaikan yang telah dia terima dalam hidupnya, saudara kasih. Tidak akan bisa dipendamnya, tidak bisa akan didiamkan oleh dia. Nanti di dalam bagian yang ketiga, mengapa orang percaya berani berkata-kata, itu nanti di situ jawabannya, saudara. Nah, sekarang inilah contohnya. Inilah contohnya bahwa orang percaya berkata-kata, sekalipun dibungkam dia tetap berkata-kata. Saudara berani? Amin. Saudara berani? Amin. Berani kita? Amin. Kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kalau kita sudah menerima mujizat Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, layaknya orang percaya, tidak diam, tetapi dia harus berkata-kata. Karena sesungguhnya itu yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Yang kedua, rasul-rasul yang dilarang mengajar dalam nama Yesus, ya, tetapi dia terus mengajar. Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42. Yuk kita tampilkan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Di sini, saudara, diceritakan bahwa rasul-rasul ini sudah mempengaruhi hampir seluruh kota di Yerusalem pada waktu itu, karena dia mengajar dengan pengajaran yang penuh kuasa dan penuh dengan kebenaran. Jadi orang akan terus berduyun-duyun kepadanya. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa di kalangan agama Yahudi pada waktu itu sudah banyak yang bergeser keyakinannya, ya, sudah banyak yang berpindah keyakinannya kepada Yesus karena pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Karena itu, saudara, maka dia dilarang oleh Kementerian Agama. Kalau saya boleh disebut dengan keadaan kita, ya, Kementerian Agama di sana pada waktu itu melarang dia supaya dia tidak mengajar lagi dan berkata-kata di dalam Yesus. Saudara kasih, yuk kita baca ini 321, ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu sesat mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Lanjut, rasul-rasul itu melingkarkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Kristus. Ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang ada telah Mesias. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, rasul-rasul ini dilarang dan bahkan dia disesat, dikatakan. Anehnya bahwa mereka ini merasa bahwa ketika dia disesat itu dianggap sebagai satu kebahagiaan, saudara, karena dianggap layak. Oh, ini hebat ini rasul-rasul ini. Sekalipun dia disesat, dia bersukacita karena dia anggap bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk diterima sebagai orang yang percaya. Wah, ini luar biasa, saudara. Nah, kemudian apakah berhenti dia mengajar? Tidak. Ya, dia terus mengajar. Dia tidak takut. Ya, dia terus menyampaikan karena itu adalah satu kebenaran yang memang harus disuarakan, Bapak Ibu. Ya, bagi semua orang yang percaya menyatakan kebenaran itu layak untuk dikatakan, tetapi jangan menyinggung agama yang lain. Amin. Iya, katakan aja tentang pengajaran yang benar tentang kekristenan. Tidak usah disinggung dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Nyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nyatakan bahwa Yesus adalah jalan kehidupan yang kekal. Jangan menyinggung agama yang lain. Yang setuju katakan amin. Pengajaran yang benar adalah pengajaran yang berkuasa, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang diam mereka itu. Sekalipun dilarang dengan tegas, dengan keras dilarang, tetapi rasul-rasul itu tetap memberitakan Injil, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang hebatnya lagi, saudara, ini bagian yang ketiga ini, saudara.
Bagian yang ketiga ini di sini di mana Petrus dan Yohanes, saudara. Petrus dan Yohanes itu yang dipenuhi dengan roh, saudara. Maka dia katakan di situ, coba kamu pikirkan, kepada siapakah kita harus lebih taat? Kepada manusia atau kepada Allah? Nah, itu kita lihat Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 sampai 20. Coba tampilkan Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini luar biasa ini, saudara. Luar biasa ini. Yuk sama-sama kita baca ayat 321 ya. Tetapi supaya hati itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Lanjut. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintah supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar dari nama Yesus. Lanjut. Tetapi Petrus dan Yohanes, ini perhatikan saudara yang kasih, sekali lagi 321 ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Lanjut satu ayat lagi. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wah, luar biasa ini, saudara. Di hadapan mahkamah agama pada waktu itu dia dipanggil, saudara. Kemudian tidak dilarang tegas dan diancam dia, saudara. Nah, tetapi dikasih gambaran oleh Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Coba kamu putuskan, dia kata. Kepada siapa yang harus kita lebih taat? Kepada kamu atau kepada Allah? Ini luar biasa, saudara. Ya. Dan pada waktu itu orang banyak yakin dengan jawaban Paulus dan dengan jawaban Petrus, saudara. Ya, yakin dengan jawaban Petrus. Selanjutnya dikatakan sebab tidak mungkin. Nah, ini ya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini mantap ya, saudara. Seharusnya orang percaya mampu mengatakan hal ini di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Ya, sama-sama berikan kemuliaan bagi Allah kita, karena Allah itu anak dahsyat yang luar biasa yang harus kita perkatakan di dalam hari-hari kehidupan kita, saudara. Ya, harus kita berkata-kata di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi risikonya, seperti mereka katakan, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, saudara. Ya, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya, saudara. Seperti rasul-rasul ini tadi, saudara. Seperti mereka-mereka yang sudah memecah kebaikan Tuhan. Layaknya kita tidak tinggal diam, saudara. Kita haruslah bersaksi, ya. Dan kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara. Kalau mungkin minggu ini ada yang tidak hadir, kita boleh perhatikan mereka. Kalau semalam setelah pulang dari doa puasa di sini, karena saya mendengar kabar dari Pak Ginting, Bapak Tengah Ayu, dia sakit, pulang dari doa puasa, saya pergi ke rumahnya tetapi tidak ketemu. Rupanya dia sudah sembuh. Amin. Iya, tapi paling tidak sudah ada niat begitu ya. Sudah ada niat untuk mengunjunginya. Tidak ketemu semalam kita Pak Ginting. Saya sudah ketemu Mas malam. Ya. Nah, puji Tuhan Pak Ginting sudah sehat sudah. Nah, berkata-kata sesama kita itu juga baik. Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, saudara. Jangan diamkan.
Ya, mungkin dengan saudara berkata-kata, saudara yang lain bisa dikuatkan saudara. Dengan saudara berkata-kata, mungkin tadinya sudah putus asa, ya bisa disemangati kembali, ya. Maka dituntut dalam hidup kita supaya kita berkata-kata. Kata Rasul Paulus, aku ini percaya dan oleh sebab itu aku berkata-kata. Katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pada hari ini kita yang bagian ketiga, mengapa orang percaya itu berani berkata-kata sekalipun ada resikonya, sekalipun ada tantangannya. Orang percaya itu tidak boleh lemah, orang percaya itu tidak boleh diam, tetapi kita harus berkata-kata. Karena apa? Karena alasan ini Bapak Ibu. Pertama saudara, karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya saudara. Ya, ini pertama. Coba kita cek dan dicek di dalam hati kita. Sesungguhnya orang yang percaya itu ada Roh Kudus di dalam hatinya saudara. Yang tadinya mungkin seperti Petrus yang gampang gugup dan tidak mengakui Yesus, tetapi setelah Roh Kudus turun, maka hati yang gampang ciut itu diubah oleh Tuhan menjadi hati yang penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan keberanian Bapak Ibu. Karena itu ketika Roh Kudus itu turun di Yerusalem, maka di sana bagi murid-muridnya seluruhnya sudah dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berkata-kata, termasuk Rasul Petrus pada waktu itu saudara. Dia berkata-kata dengan lantang, dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah keselamatan satu-satunya saudara. Dan pada waktu itu bukan sedikit yang bertobat. Ada 3.000 manusia. Ya, berapa? Yang 3.000 orang langsung bertobat pada waktu itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah orang yang pemberani, yang bisa menghadapi tantangan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita buktikan di dalam hidup kita saudara, bahwa kita adalah orang yang percaya dan orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita saudara. Mulai hari ini kita saudara coba cek balik, mungkin saudara dengan keadaan kita dan mungkin pergumulan kita, mungkin kita sudah agak menjauh dengan Tuhan saudara. Ya, coba kita cek kembali. Ya, oh iya. Kenapa aku tinggal diam selama ini? Kenapa aku tidak berkata-kata? Kenapa aku tidak mampu melihat orang yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi aku diam saja? Nah, saudara kasih, mengapa orang percaya itu berani berkata-kata? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya saudara. Itu yang pertama. Kedua, yang saudara kasih. Kemudian yang kedua, karena ya, coba kita lihat dulu dalam Matius pasal 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Coba tampilkan Matius 10 ayat 20. Karena begini Bapak Ibu, makanya saya tampilkan ini. Kadang-kadang kita kan itu nggak ada dasarnya, kadang gitu ya. Nah, ini kita tampilkan dasarnya Bapak Ibu. Ya, sama-sama kita baca ini 3, 2, 1 ya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, ini. Jadi ini menjadi pegangan bagi kita, ya. Bukan kita yang berkata-kata, kita diajari dalam hati kita. Ada Roh Bapa yang mengajari kita untuk berkata-kata, saudara. Kita ini bodoh sebenarnya.
Kita ini tidak pintar sebenarnya. Kita tidak mampu, kita pencium sebenarnya. Tetapi kalau ada roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita itu menjadi seorang pemberani. Dan kita akan bisa berkata-kata tentang keselamatan yang datang dari Tuhan, tentang apa yang kita dengar, tentang apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Kita setuju semuanya, amin? Iya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu karena ada kasih, ya, karena ada kasih. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita orang yang sudah diselamatkan dan yang sudah memastikan bahwa kita berada dalam jalan kekekalan, dan kita sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Adakah kita tega? Adakah kita tega melihat orang dalam menuju kebinasaan tanpa Yesus? Tegakah kita melihat orang yang menuju jalan kebinasaan, sementara kita sudah menikmati itu dalam hidup kita? Kalau kita punya kasih, pasti kita tidak diam. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Iya, kita boleh melihat apakah ada kasih di dalam diri kita. Kenapa kita membiarkan dia berjalan kepada kebinasaan? Tidak menceritakan bahwa Yesus adalah keselamatan dalam hidupnya. Kita diam saja. Kita takut nanti tidak diterima oleh dia. Gimana? Nanti saya dikecilkan, saya nanti disingkirkan dari pergaulan. Saudara yang kasih, sampaikan saja. Kalau mau terima dia, terima kasih. Kalau tidak pun dia itu. Kita berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Amin. Sampaikan saja. Saya sampai hari ini, saudara, saya menyesal sekali. Saya dulu waktu PGA masih kelas 1 kalau saya tidak salah. PGA itu pendidikan luar agama. Bapak Ibu, pada waktu itu saya masih kelas 1 kalau saya tidak silap, kalau saya tidak lupa. Ya, ketika saya pulang ke kampung, saya melihat ada seorang nenek yang terbaring sakit. Dan hati saya mau menceritakan sebenarnya. Saya mau berdoa dengan dia sebenarnya. Tetapi karena memang saya pun masih minim pengalaman pada waktu itu, nggak bisa, nanti kau dicerca, kau nanti ditolak, kau nanti dikata-kata seterusnya, saudara. Dan akhirnya saya tuh pada waktu itu. Dan beberapa waktu kemudian meninggal dia, Bapak Ibu. Menyesal kali saya. Menyesal kali saya, saudara. Belum sampai keselamatan Injil itu bagi dia, tapi dia sudah berdoa kepada Tuhan. Bagaimana nanti dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita kalau ada orang yang menuju kepada kebinasaan, yang ada orang sakit, orang yang lumpuh, yang tidak mengenal kebenaran daripada Tuhan? Kenapa kita diamkan? Sampai hatikah kita? Jangan sampai menyesal seperti saya, saudara. Karena itu saya sekarang berusaha bagaimana saya bisa berkata-kata, sekalipun mungkin kalimat-kalimat saya susah untuk dipahami, saudara, tapi saya berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, pelayanan pribadi yang minggu yang lalu dengan Ibu Gembala ke depan yang saudara kita Nenggolan, saudara, kami ceritakan waduh, puas sekali saat itu. Kita juga berdoa di sana. Nenek ini sudah 93 tahun, itu ya, 93 tahun sudah. Kita ceritakan, dan dia sepakat kita memuji Tuhan. Dia itu, saudara, masalahnya, saya ini sudah tua, saya sudah sering saya kesakitan, saya maunya dipanggil Tuhan saja. Ya, doakan saya supaya saya cepat menghadap Bapa, katanya gitu. Tapi kita bilang semangat aja.
Kan waktu Tuhan yang waktu yang terbaik. Amin. Iya, jangan pula kita Tuhan panggillah dia. Enggak juga, ceritakan aja kebahagiaan bagi dia, pengharapan bagi dia, itu selesai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang pertama karena ada Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, kedua karena ada kasih dalam hidup orang percaya, saudara. Dan dia tidak akan tega membiarkan seseorang untuk terus berada dalam kesesatan tanpa mendengar kabar tentang keselamatan itu. Ya, Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Tidak usah lagi kita tampilkan di sini, itu sudah menjadi ayat yang biasa-biasa kita dengar, saudara. Barang siapa mengasihi, ia mengenal Bapa. Barang siapa yang tidak mengasihi, berarti dia tidak mengenal Bapa. Nah ini ada kasih di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada amanat agung, amanat agung perintah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, saudara. Ini perintah. Ya. Jadi hari ini kita sebagai orang yang percaya, saudara, mari coba kita renungkan dalam hati kita. Kita orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita orang yang sudah bisa memastikan jalan kita adalah jalan keselamatan karena Yesus Kristus. Dan pada hari ini ada 3 bagian yang harus kita renungkan, saudara. Yang pertama adalah, adakah kita ya memiliki roh itu di dalam diri kita? Kemudian adakah kasih di dalam kita? Adakah kita melakukan amanat agung di dalam hidup kita? Karena itu adalah seharusnya bagian orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya akhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan saja beristirahat. Di aku Tuhan, jangan kasih-Mu. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Dari refnya saja dulu. Dari refnya sama-sama. Tuhan
bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal Engkau, yang telah menerima Engkau, mengakui Engkau Tuhan, dan Engkaulah keselamatan bagi kami Tuhan. Kami boleh pastikan jalan kami adalah jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan kami boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup kami, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengenal Tuhan, agar kami tidak tinggal diam dalam hidup kami, tapi kami boleh berkata-kata, kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keselamatan yang telah kami terima, apa yang kami telah dengar, apa yang telah kami percaya, apa yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak Bapa, agar kami tidak tinggal diam, tapi kami boleh berkata-kata, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, rencana kasih-Mu akan setia seluruh dunia. Ini aku Tuhan, berdoa hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana, ajarku mengenal seluruh rencana Tuhan, ajarku mengenal seluruh rencana di dalam hidupku. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan persembahan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum memberi, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami terus berkata-kata menceritakan kebaikan, kemurahan, perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Bersaksi dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau memberi kepada Tuhan jamah setiap hati kami, sehingga kami memberikan yang terbaik, kuduskan, sucikan, sehingga persembahan kami Tuhan dapat menjadi persembahan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan, kesabaran
Bandung, Warta Gereja Betani Indonesia, setiap di Medan, Minggu 20 Oktober 2024. Salam. Gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Kami mengundang jemaat Tuhan yang berjiwa muda untuk mengikutinya. Sekolah orientasi melayani atau SOM hari ini diadakan setelah selesai ibadah raya. Yang keempat, kemah doa diadakan pada hari Selasa pukul 19. Kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikutinya. Yang keenam, tempat dan waktu ibadah FA dapat menghubungi ketua FA masing-masing. Demikianlah Warta Gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita berdoa bersama-sama, kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur di akhir ibadah ini. Kami bersyukur buat Tuhan hadir memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami merasakan mengalami lawatan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang sudah menebus, mengampuni segala dosa-dosa kami, memberikan keselamatan dengan cuma-cuma dalam hidup kami. Kami sudah selamat, bahkan kami sudah menerima pengampunan, kasih karunia yang besar daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami harus terus bersaksi dan berkata-kata. Hidup kami harus menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Urapilah kami, pakailah kami. Biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Di tempat ini, di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji dan menyembah Kau. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan berbau dupa yang harum yang naik ke surga, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada saat hari ini. Tuhan urapi, pakai Tuhan. Biarlah senantiasa lewat kehidupan hamba-hamba-Mu, nama-Mu semakin dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Gembala Sediak kami, Bapak Pendeta Tunis Surbakti Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Dimanapun hamba-Mu berada pada siang hari ini, kami berdoa biarlah Tuhan terus menyertai hamba-Mu. Tuhan memberkati, Engkau memberikan perlindungan yang sempurna bagi hamba-Mu. Engkau memberikan kesehatan Tuhan, memberikan sukacita damai sejahtera dalam hidup hamba-Mu. Apapun yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hidup hamba-Mu, berikan kekuatan dan kemampuan sehingga hamba-Mu dapat melaksanakan, mengerjakan visi-visi yang Tuhan taruh lewat hidup hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, tanda-tanda heran terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan terus tinggal dalam hati dan kehidupan hamba-Mu. Berkati rumah tangga hamba-Mu, berkati ibu gembala kami yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berikan kesehatan Tuhan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera. Biarlah terus hamba-Mu terus melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Roh yang menyala-nyala Tuhan, pakai terus hamba-Mu menjadi penopang doa tiap doa bagi gereja, bagi umat-Mu, bagi hamba-Mu, bagi rumah tangganya Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan hamba-Mu, doa-doa yang berkenan dan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mujizat terus terjadi dengan tengah kehidupan hamba-Mu, bahkan lewat doa-doanya banyak mujizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak hamba-Mu Tuhan di masa muda mereka. Biarlah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang melayani dan anak-anak yang menghormati Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati rumah pastori, tempat tinggal mereka, berkati gereja yang mereka layani Tuhan. Kami juga berdoa seluruh wakil-wakil gembala, para pekerja, para diaken, para pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja ini Tuhan. Apapun nama bentuk pelayanan kami masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang Kau percayakan. Biarlah Kau pakai terus hamba-hamba-Mu Tuhan dengan kesehatian, dengan roh yang menyala-nyala, dengan hati yang takut dan hormat, taat kepada Tuhan. Pakai kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan mengerjakan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami juga berdoa seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada saat hari ini. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati setiap kaum bapak yang hadir. Engkau memberkati setiap kaum ibu yang hadir. Engkau memberkati setiap muda-mudi, remaja
sejahtera, pertolongan demi pertolongan nyata dalam hidup kami masing-masing. Jikalau ada sidang jemaatmu yang sakit pada saat hari ini, kami berdoa kesembuhan oleh pilu-pilu Yesus menjadi milik mereka. Dari tubuh mereka yang sakit disembuhkan, bagian-bagian yang sakit dipulihkan, ditahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa kabar sukacita damai sejahtera, sukacita sorak-sorai yang datang daripada Tuhan, berlimpah-limpah di dalam hati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan kami akan Tuhan akan menjadi kepala. Tuhan akan angkat kami menjadi orang yang penting. Tuhan akan memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Lewat hidup kami, namamu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Berikanlah kami terus kekuatan Tuhan dalam menghadapi ujian cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami selalu menjadi orang yang tampil sebagai pemenang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa buat Sinode Betani. Tuhan memberkati Sinode kami, berkati Bapak Samuel Kusuma, berkati seluruh kepala-kepala Betani, gereja-gereja Betani seluruh Indonesia. Tuhan memberkati, pakai hamba-hamba, pakai gereja-Mu Tuhan lewat gereja ini. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, di mana presiden kami akan ditabiskan presiden dan wakil presiden yang baru, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan dalam menjabat sebagai presiden orang nomor 1 di Indonesia. Berikan hikmat, takut akan Tuhan, berikan kemampuan Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin diberkati, semakin makmur. Bahkan berita Injil boleh diberitakan di seluruh pelosok, tidak ada halangan oleh satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jajaran pemerintahan yang baru ini. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Sumatera Utara, berkati Kota Medan di mana kami tinggal, daerah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan terpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami terima berkat seperti disampaikan oleh hamba. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Bapak Surgawi menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah damai sejahtera serta berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna